Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Sabarudin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Publik dan teman-teman yang berbahagia. Hadiran kami di sini yaitu ingin presentasikan hasil laporan kami dengan mengambil judul revitalisasi literasi informasi di era AI, yaitu kampanye cerdas untuk masyarakat digital. Nah, sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Alethea Kamila, bersama teman saya. Dan saya Aura Isanoha. Mungkin berikutnya saya akan membacakan latar belakang dari penelitian yang kami ambil. Di era kecerdasan buatan atau AI, informasi tersedia dengan mudah, tetapi ini juga menghadirkan tantangan terkait validitas informasi dan juga disinformasi. Literasi informasi yang meliputi kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi informasi menjadi penting. Namun, saat ini, tingkat literasi masyarakat masih rendah. Hanya 35% populasi global memiliki literasi informasi yang cukup, dan di Indonesia, hanya 26% pengguna internet yang mampu mengevaluasi kebenaran informasi. Nah, rendahnya literasi ini diperburuk oleh algoritma AI yang memperkuat disinformasi dan bias. Di Indonesia, literasi digital hanya 62%, terendah di ASEAN dengan banyak konten hoax teridentifikasi. Kesenjangan akses internet atau pulau juga terlihat, serta kemampuan literasi di kalangan pelajar yang rendah. Hal ini memerlukan adanya kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan literasi informasi melalui kampanye literasi yang inovatif agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan informasi digital. Yang merupakan rumusan masalah dan juga tujuan. Di sini kami mengangkat empat rumus masyarakat ya digital berbasis AI. Yang kedua, apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi rendahnya literasi informasi di masyarakat digital? Yang ketiga, bagaimana dampak rendahnya literasi informasi terhadap kualitas konsumsi informasi masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana strategi kampanye cerdas yang dapat digunakan untuk merevitalisasi literasi informasi di era AI? Nah, hal ini menghasilkan tujuan yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan tingkat literasi informasi masyarakat di era digital berbasis AI. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi informasi dalam masyarakat digital. Dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan dampak rendahnya literasi informasi terhadap kualitas konsumsi informasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk merumuskan strategi kampanye cerdas untuk merevitalisasi literasi informasi di era AI. Nah, berikut merupakan manfaat dari rumusan masalah dan juga tujuan yang kami angkat. Yang pertama itu ada manfaat bagi akademik. Peneliti ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai literasi informasi di era kecerdasan buatan atau AI. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi perbaruan teknologi digital. Yang kedua yaitu manfaat bagi perpustakaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi perpustakaan dalam merancang program-program edukasi literasi informasi berbasis teknologi AI. Perpustakaan sendiri dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan layanan, kampanye, serta pelatihan literasi yang lebih inovatif, relevan, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Dan yang terakhir merupakan manfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis di era digital. Dengan meningkatnya literasi informasi, masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi, terhindar dari misinformasi, dan mampu berpartisipasi aktif dalam ekosistem informasi yang sehat dan juga berkelanjutan. Berikutnya, kita masuk ke bagian pembahasan, di mana pertama-tama yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu merupakan ada definisi literasi informasi, yang menurut Sarsoja pada tahun 2009, literasi informasi merupakan sebuah keahlian dalam mengakses dan mengevaluasi informasi secara efektif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Artinya, literasi informasi bukan sekedar tentang kemampuan membaca atau mencari data, tetapi lebih jauh melibatkan pemikiran kritis untuk memilih dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Yang kedua, merupakan tujuan pustaka untuk tantangan literasi informasi di era digital. Nah, meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi melalui internet membawa dampak positif, namun juga tantangan yang serius. Menurut Palupi pada tahun 2019, ia menegaskan bahwa bila akses informasi tidak diimbangi dengan kesadaran literasi informasi, maka akan membuka peluang semakin meluas. Maka akan membuka peluang semakin meluasnya penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dengan banyaknya informasi yang tidak terverifikasi beredar secara cepat, masyarakat yang kurang memiliki kemampuan literasi informasi menjadi lebih rentan
terhadap manipulasi, misinformasi, dan juga bias informasi. Yang berikutnya merupakan definisi dan konsep dasar AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Dalam operasionalnya, AI menggunakan beberapa teknik seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision untuk menjalankan fungsi-fungsi kognitif. Dengan kemajuan teknologi ini, AI semakin memainkan peran penting dalam mengubah pola akses, pengolahan, dan juga penyebaran informasi di masyarakat digital saat ini. Yang berikutnya yaitu kampanye literasi informasi di era AI. Nah, dalam merancang strategi kampanye literasi informasi di era kecerdasan buatan, penting untuk memahami teori-teori yang relevan. Pertama, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura menekankan bahwa orang belajar melalui pengamatan dan meniru tokoh panutan. Dan yang kedua, teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Hal ini menjelaskan bahwa inovasi itu diadopsi melalui tahapan tertentu dan kampanye perlu menonjolkan manfaat serta kesesuaian informasi. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme oleh John Piaget dan Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu teori multiliterasi dari The New London Group menunjukkan bahwa literasi harus meliputi variasi teks dan juga media digital. Dan yang terakhir yaitu ada teori plain behavior oleh Isaac Azen menunjukkan bahwa niat mempengaruhi perilaku sehingga kampanye perlu membangun sikap positif dan memberikan akses informasi. Nah, penelitian kami ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan survei daring dan observasi media sosial untuk mengukur pemahaman literasi informasi di era kecerdasan buatan. Nah, responden yang kami ambil itu berusia 17 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial juga dilibatkan. Nah, data dianalisis secara statistik dan hasil observasi dievaluasi berdasarkan keterlibatan digital. Peneliti juga akan mengkaji kampanye literasi informasi yang sukses untuk merekomendasikan strategi yang lebih efektif dan juga relevan. Berikutnya merupakan kerangka kerja. Jadi penelitian ini menggunakan data dari survei yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form dan pengambilan data berdasarkan interaksi pengguna dengan postingan kampanye yang disebar melalui media sosial. Nah, jadi pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana pada tahap ini peneliti menyusun proposal yang menyakup desain penelitian tentang literasi informasi di era AI. Mereka juga akan membuat infografis edukatif, menyusun kuesioner survei, dan memetakan sumber informasi populer serta menganalisis tren misinformasi di media sosial. Yang berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, infografis akan disebarkan melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi informasi di era kecerdasan buatan, di mana peneliti sendiri akan mengumpulkan data dengan survei kepada responden berusia 17 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial. Selain itu, observasi media sosial dilakukan untuk mengevaluasi interaksi pengguna terhadap kampanye. Dan yang terakhir yaitu tahap laporan, dan di tahap ini peneliti itu akan menganalisis data kuantitatif dari survei dan juga data kualitatif dari observasi media sosial tentang literasi informasi. Hal ini juga melakukan studi literatur dan benchmarking kampanye sukses. Nah, hasilnya itu akan dirangkum dalam laporan yang mencantumkan rekomendasi strategis kampanye literasi informasi. Berikut merupakan hasil dari pengambilan data kami, yaitu sebanyak 80% responden mengetahui tentang AI untuk pertama kalinya melalui media sosial, bukan dari institusi pendidikan atau sumber ilmiah. Nah, selain itu, sebagian besar responden cukup rutin menggunakan teknologi berbasis AI dengan skor di antara 3 sampai 5 dari skala 1 sampai 5, baik dalam bentuk mesin pencari, sistem rekomendasi, chatbot, dan juga lainnya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di data yang kita dapat, seluruh responden ini sepakat bahwa AI mempercepat akses informasi, namun dari 48%-nya juga menyadari bahwa resiko dari penyebaran dari penggunaan AI ini adalah penyebaran hoax dan bias algoritmik yang misalnya adalah filter bubble. Sedangkan sekitar 30% lainnya percaya bahwa AI dapat meningkatkan kualitas informasi jika bila digunakan secara bijak dan kritis. Semua responden ini menyatakan bahwa pernah melakukan verifikasi informasi atau pengecekan fakta dari informasi yang mereka dapat dengan metode seperti membandingkan dengan sumber lain yang mana 100% dan menggunakan outbound seperti Google Fact Check atau AI Tools dan bertanya kepada orang lain.
Meski tingkat kepercayaan terhadap kemampuan memilah informasi tergolong sedang dengan skor 3 sampai 4 dari skala 1 sampai 5, hal ini masih menyisakan ruang perbaikan pada aspek evaluasi kritis dalam pengolahan informasi oleh pengguna. Yang selanjutnya ini adalah kebutuhan dari edukasi literasi informasi, ya, di mana hanya 34,4% responden merasa yakin bahwa kemampuan mereka dalam membedakan informasi valid dan tidak valid. Namun, 100% responden menyatakan perlunya edukasi lebih lanjut tentang literasi informasi digital, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi berbasis AI, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kebutuhan edukasi literasi informasi ini di era digital. Selanjutnya adalah efektivitas kampanye literasi digital melalui media sosial, yang mana di sini kita menggunakan media sosial TikTok dan X. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua platform media sosial, yaitu TikTok dan X. Dari kedua platform ini terlihat perbedaan dalam interaksi pengguna dalam postingan infografis kampanye literasi digital yang kami posting dalam kedua eh, platform ini. Postingan kampanye literasi digital di TikTok ini mendapatkan sebanyak 1.503 tayangan, 617 like, dan 13 komentar. Di mana postingan ini cenderung dikonsumsi secara pasif yang ditunjukkan dengan 11 share yang oleh pengguna yang berinteraksi dengan postingan ini. Berbeda dengan di TikTok, postingan kampanye literasi digital di X ini hanya memiliki jumlah interaksi yang lebih sedikit, dengan postingan mencapai 215 tayangan dengan 21 likes, 5 komentar, dan 15 membagikan ulang postingan. Engagement ini tergolong rendah di platform X, yang mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian format konten dengan karakter pengguna dan sistem distribusi X yang menuntut interaksi aktif dan narasi diskursif. Hal ini juga dapat disebabkan oleh faktor interaksi akun yang tergolong baru sehingga tidak dapat mencapai audiens yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah bab diskusi. Survei yang dilakukan terhadap kelompok usia 17 sampai 26 tahun menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama dalam mengakses informasi. Dengan frekuensi pencarian yang tinggi setiap harinya, Instagram, TikTok, dan X menjadi platform dominan dalam membentuk pengetahuan masyarakat digital, termasuk dalam mengenal konsep kecerdasan buatan atau AI. Meski demikian, tingginya paparan terhadap informasi tidak selalu diikuti oleh kemampuan literasi informasi yang memadai. Sebagian besar responden memang menyatakan telah melakukan verifikasi dan perbandingan sumber. Namun, kepercayaan diri dalam membedakan informasi valid masih tergolong sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi belum menjadi kebiasaan berpikir kritis yang mapan. Tantangan ini semakin kompleks dengan kehadiran AI yang mempercepat penyebaran informasi, namun juga meningkatkan potensi bias algoritmik dan hoax. Pendekatan teoritis seperti teori pembelajaran sosial oleh Badura dan difusi inovasi oleh Rogers memperlihatkan bahwa kampanye literasi seharusnya melibatkan figur panutan serta memanfaatkan media yang relevan dan mudah diterima masyarakat. Selain itu, perspektif konstruktivisme menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses belajar literasi, termasuk pelatihan interaktif dan diskusi publik. Yang berdiskusi, temuan survei ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan tinggi untuk edukasi lanjutan tentang literasi informasi, khususnya dalam memahami konteks digital seperti infografis, video singkat, dan algoritma konten. Dalam hal ini, teori multiliterasi dan teori of planned behavior menjadi landasan penting untuk membangun sikap kritis dan kesadaran akan pentingnya memilah informasi. Kampanye yang dilakukan melalui TikTok dan X ini juga memberikan gambaran kontras antara dua jenis platform. TikTok unggul dalam jangkauan dan daya tarik visual, tetapi minim interaksi bermakna. Sementara X mendorong diskusi dan refleksi lebih dalam melalui fitur teks dan balasan. Ini juga menunjukkan bahwa strategi penyebaran literasi informasi sebaiknya menyesuaikan dengan karakteristik platform untuk mengoptimalkan jangkauan sekaligus kualitas keterlibatan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan bahwa literasi informasi di era AI ini tidak cukup dibentuk melalui imbauan satu arah saja, melainkan juga memerlukan pendekatan edukatif yang menyentuh aspek kognitif, sosial, dan emosional. Kampanye literasi perlu menjadi gerakan sosial yang inklusif, kontekstual, dan terintegrasi dengan ekosistem digital yang sedang berkembang. Kesimpulan dari presentasi kami, revitalisasi literasi informasi di era AI ini menjadi hal mendesak karena rendahnya kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi kredibel, yang memicu penyebaran hoaks dan polarisasi. Faktor penyebab utamanya adalah minimnya edukasi digital, kesadaran kritis, dan akses sumber belajar. Kampanye di media sosial seperti TikTok dan X ini menunjukkan bahwa efektivitas penyampaian tergantung pada karakteristik pengguna platform. Oleh karena itu, strategi literasi harus edukatif, menarik, dan sesuai konteks media. Kolaborasi antara teknologi, edukasi, dan komunikasi publik menjadi kunci pembentuk masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai revitalisasi literasi informasi digital.